Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sipan, ada Pak Ustadz ada. Oke, langgeng Bu. Oke, Mas Rangga. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu kan tema hari ini apa? Belum tahu. Baik. Oke, ini menarik banget Bapak Ibu karena temanya sekarang cocok dengan dua tokoh inspiratif yang ada di kampung ini, yaitu melestarikan kearifan lokal dan memajukan kampung Glondong. Oke. Nah, mungkin nanti kita bakal mendengarkan bahwa pengalaman-pengalaman dari Bapak Istadi dan juga Bapak Roni selama menjabat di periode yang sekarang. Mungkin sebelum itu pada belum kenal ini Mas Rangga, yang pada ini. Di atas panggung siapa? Betul. Siapa nih Mas Ivan? Oke, dari saya dulu ya Mas Rangga. Boleh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Ini siapa Mas? Yakob. Bukan Mas Rangga, Mas Ivan. Oh siap. Ya. Di sana ada Mas Tony sebagai wakil ketua kampung. Dan di sini ya, ada guru besar dan kiai kita semua, Gus Muda, Gus Istadi. Waduh. Oke. Dengan segudang pengalamannya yang malang melintang di dunia agama. Waduh, mungkin boleh banget Bapak Ibu tepuk tangannya pada sore hari ini. Wah luar biasa sekali warga Glondong 10.000 Mas Ivan datang ke masjid loh, luar biasa Masya Allah. Demi menyambut Pak Istadi Mas Rangga. Betul, sama Pak Roni tentunya. Pak Tony. Kayak Tony kemau nggih Pak Tony nggih Bu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Mas Rangga. Sebentar Mas Ivan, sepertinya kita setelah talk show lama banget ini ada tagline nih Mas Ivan. Oh iya. Oh iya. Masih pada ingat nggak Bapak Ibu tagline-nya kita? Ramadan di Masjid Glondong. Menyambut berkah, menguatkan ukhuwah. Masih ingat? Mungkin bareng-bareng nggih Bapak Ibu? Yuk, bareng-bareng. Yuk, kita hitungin ya. 1, 2, 3. Ramadan di Masjid Glondong, menyambut berkah, menguatkan ukhuwah. Luar biasa Mas Ipan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut Bapak Istadi dan Mas Tony, mengenai tema pada sore hari ini, menurut panjenengan apa itu kearifan lokal Pak Istadi dan Mas Tony? Nah, menarik banget Mas Ipan. Kadang kan contohnya teman-teman saya itu kan pada jarang nggak tahu tuh kearifan lokal yang ada di Glondong itu seperti apa, dan pasti juga nggak tahu kalau apa toh itu kearifan lokal. Nah, benar banget ya, menurut sudut pandangnya Bapak Istadi dan juga Bapak Tony, kearifan lokal itu seperti apa? Monggo, bebas siapa dulu boleh. Saatipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ade Rinda ya. Erika Pak niku. Oh Erika ini. Adine Mbak Rinda. Adine Mbak Rinda. Kok takon jeneng barang ya ngopo iki? Kok bahaya ya Mas Iwan? Sebagai orang tua dan anak harus tahu toh ya. Oh, ora ngono. Saya mengucapkan terima kasih. Yang dimaksud kita melestarikan kearifan lokal itu kalau definisinya saya kurang tahu persis. Apakah definisi dari kearifan lokal itu saya kurang tahu persis. Mas Tony mau tanya Mas Google. Jadi untuk melestarikan kearifan lokal seperti contoh misalnya kita mengadakan nyadran, kita mengadakan peringatan 17 Agustus, kita mengadakan kalau dulu ada istilah jagongan bayi dulu ada. Oh ada Pak Jadi. Ada dulu kalau orang punya anak atau bayi itu jagongan minimal ada yang 7 hari. Tapi setelah saya jadi orang tua cuma semalam. Setelah saya nggak ada lagi. Waduh, itu kenapa Pak? Bapak ya boros jagongan ini. Bol boros. Baru mangsanya dino ngetoke wedang pan jagongan. Itu terus mungkin ada kesenian-kesenian yang perlu kita lakukan. Jadi dalam konteks melestarikan budaya itu kalau tidak bertentangan dengan agama itu
baik-baik saja dan diteruskan, dilestarikan. Sementara itu, monggo Mas Tony, Iya, dilengkapi iya. Mas Tony. Nggih, monggo. Oke. Sebelumnya enten sing dereng kenal kula nggih. Sami nggih. Ya, nggih niki Pak Tony. Kabeh. Kabeh Belum niki pada malah. mengenal Mas. Waduh. Nggih. Tapi Srahli Sodri wa Yasir di Amli. Nggih. Ngopo iki mau? Mic-nya mantul nggih. Waduh. Ya, perkenalkan saya Tony, tinggalnya Glondong, wilayah paling utara. Nggih. Dalemipun Bapak Sutaji Pratomo. Nggih. Nggih, kula wonten mriki ndampingi Pak Istadi. Ben boten kademen piyambakan wonten inggil mriki nggih. Kerep kademen Pak Istadi. Waduh, anti klebes ini Mas. Nggih. Kalau berkaitan masalah kearifan lokal, nggih, ini kan suatu pandangan hidup, kebiasaannya sudah ada di masyarakat secara turun temurun. Jadi misalnya di masyarakat ada yang sejak turun-turun sudah ngadain acara tahlil, ada acara jatilan, sudah bisa ngadain acara bareng-bareng kumpul nyadran kayak disebutin oleh Pak Istadi tadi. Nah, falsafah hidup yang sudah turun-temurun seperti itu, yang tidak bertentangan dengan agama yang kita yakini yaitu Islam, itu mari monggo dilestarikan. Itu kearifan lokal yang sudah ada di tempat kita. Di tempat kita itu sebenarnya kearifan lokal sudah sangat banyak. Kok menawi wonten nggih acara kerja bakti gotong royong. Nek sing kula mireng ten mriki niku nggih wonten resik makam. Ya. Nggih kula dereng nate mlampah soalnya nggih. Barengan terus. Nggih, yang jelas niku kearifan lokal warga Glondong, termasuk sing sampun kula mireng niku berdirinya Masjid Nurul Hidayah 19 niki nggih. Nggih. Oh, Nurul Huda 19. Kula ketularan dilali to Mas. Lah nggih. Monggo. Jadi Nurul Huda 19 ini itu juga merupakan kearifan lokal di sini, di mana masjid ini berdiri atas dasar gotong royong nggih. Gitu. Nah, niku monggo kita lanjutkan bersama. Oh, mboten mring. Tes. Wah, niki rada cetha nggih. Sami mireng sedaya nggih. Datose sing sampun mlampah kados gotong royong, kerja bakti sesarengan. Apa kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Monggo kawula lampahi sesarengan supados kita tidak kehilangan jati diri sebagai masyarakat Glondong sini nggih, yang sudah lama bertahun-tahun itu kita jalani bersama. Jangan sampai dengan adanya kebiasaan baru, teknologi, intervensi dari luar yang membuat perubahan yang signifikan di kampung kita. Ya, ngoten. Jemaah berbuka Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Nggih, berkaitan dengan keorganisasian kampung niki juga. Niki juga termasuk kearifan lokal yang ada di Glondong. Karena tidak semua kampung memiliki adanya struktur organisasi kampung. Atosno Pak Istadi menika sebagai ketua paguyuban kampung. Nah, niki mboten sedayane kagungan. Wonten sing sampun sama sekali nggak ada. Bahkan tetangga belakang rumah itu siapa? Itu juga banyak yang nggak tahu. Nanti kalau nanti melampaui survei di daerah kota, niku mboten naming kota Jogja nggih. Kota yang sudah di Bantul sini pun ada. Jadi ada kejadian kecelakaan meninggal dunia, wonten kula sowani, Pak asmane niki sedo kecelakaan. Oh nggak kenal Mas, nggak tahu Mas. Nah, niku juga banyak terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kemarin mungkin saya sempat ngobrol sama Pak RT nggih. Pak Ketua RT 3. Sinten niku, Pak? Pak Pak Wandi. Apa? Jelas orang terkenal kok nggak tahu. Pak Wandi kan kondang, gitu. Nah, niku Pak Wandi untuk pendataan semua anggota masyarakat yang duduk di RT 3. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Oke, sangat menarik ya, Pak. Ternyata di kampung kita sendiri banyak sekali Bapak Ibu dalam budaya atau kearifan lokal yang tumbuh turun-temurun mulai dari tirakatan, tahlilan, nyadran, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin yang belum tahu Bapak Ibu semua, Mas Tony ini bekerja di Jasa Raja, Mas. Mungkin pertanyaan pribadi yang ingin saya tanyakan, Mas. Bukan, Mas. Mungkin jika warga kampung kita ada yang innalillahi, jangan sampai terjadi kecelakaan di jalan. Mungkin gimana, Mas, mekanisme atau pengajuan supaya kita bisa mendapat mungkin klaim dari Jasara Harja, Mas. Mungkin banyak yang belum tahu, saya juga belum tahu, Mas. Oke. Yang pertama kita kembali ke Quran, nggih. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Ar-Rahman ingkang Maha Asih, Ar-Rahimu ingkang Maha Welas. Nah, saking ayat pertama wonten Quran niku pun sampun jelas. Napa? Bilih napa mawon ingkang kula jenengan badhe tindakaken, monggo dipun awiti kanthi maos basmalah niku. Nggih. Lah, wahyu pertama ingkang mandhap dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih sami, Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu. Niku sami. Dadi saderenge melampah naik kendaraan, monggo ndedonga nyuwun keselamatan dening Gusti Allah. Mergi napa? Keselamatan iku naming kagungane Gusti Allah. Dadose badhe pripun-pripun jenengan walaupun ndelik ten Corlongan nek kersane Gusti Allah dipun pendet nggih. Pun naming saderma mboten saged semoyo nggih. Dadose niku. Nah, untuk proses apabila sudah terlanjur kejadian kecelakaan lalu lintas, yang paling pertama dilakukan adalah menolong korbannya dulu. Menolong korbannya dulu, lalu di lokasi kejadian diberi tanda supaya nanti ketika ada yang sudah laporan ke kepolisian, Pak Polisi datang untuk TP-TKP, tindakan pertama untuk olah TKP. Jadi itu Pak Polisi tahu, oh titik jatuhnya sini, titik benturnya sini, tinggal menguatkan dengan adanya saksi-saksi. Nah, setelah itu terbit laporan polisi yang selanjutnya oleh kalau di sini Polsek Banguntapan, Pos Ketandan nggih, Banguntapan. Itu mereka sudah membuat laporan polisinya di Polsek, unit lantas. Selanjutnya mereka mengirimkan laporan polisi tersebut ke Polres untuk diregisterkan. Nanti setelah dapat nomor dari Polres, nah itu nanti kami dari Jasa Raja yang menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat sesuai dengan laporan polisi yang terbit. Apakah itu kecelakaan lalu lintas dua kendaraan yang dalam lingkup jaminan Jasa Raja Undang-Undang 34 tahun 1964 atau itu kecelakaan tunggal yang nanti kami terbitkan surat keterangan bahwasanya itu tidak terjamin oleh Jasa Raja agar bisa di-cover oleh BPJS atau KIS nggih yang sampun didistribusikan ke masyarakat. Dan informasi dari BPJS 99,9% masyarakat Bantul niku sampun kagungan BPJS sedaya, baik itu yang mandiri maupun yang KIS. Dan apabila jaminan Jasa Raja itu enggak mencukupi 20 juta itu, maka nanti berlanjut ke BPJS juga, nggih. Dan nanti apabila plafonnya ternyata nggak cukup, BPJS juga nggak terjamin. Nanti di pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan ada yang namanya Jamkesda. Ada plafon yang terbatas di situ, tapi itu dapat digunakan oleh masyarakat yang mengalami kesusahan, nggih. Ngoten. Pertanyaan selanjutnya. Cek. Baik, luar biasa ya Mas Ipan, wakil ketua kampung kita ki
Luar biasa banget Pak Tony. Mungkin selanjutnya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk pertanyaannya. Cek. Oke. Mungkin ini kita kembali ke kampung kali ya. Baik. Cek. Cak wae Mas Rangga. Oh, iki anyar ya Mas Pak. Jadi perlu pembiasaan iki. Oke, kita bakal balik ke kampung sebagai Bapak Ketua Kampung dan juga Wakil Kampung dalam melestarikan kearifan lokal dan apakah langkah konkret yang bisa dilakukan Bapak Istadi dan juga Bapak Tony untuk memajukan kampung kita dengan memanfaatkan kearifan lokal. Monggo Bapak Istadi maupun Bapak mungkin Tony. dengan banyak kulturasi budaya yang bertransisi dari dulu hingga sekarang Pak Istadi dengan kondisi yang berbeda. Yang dahulu hidup guyup rukun, nggak ada HP, sekarang pada main sendiri di rumah, mending main HP daripada serawung keluar ke kampung, ke masjid. Gimana Mas Istadi, Pak Gus dan Mas Tony tanggapannya? Kabotan jeneng ya gitu lagi. Isi diceluk Pak Ustad, isi diceluk Gus. Padahal bapak yang mau biasa. Ya terima kasih, semoga ini tidak terjadi pada saya ya. Tidak terjadi apa? Maksudnya ora diceluk Gus, ora diceluk Pak Ustad. Apa ya? Abot le. Nah gini ya, untuk memajukan kampung sesuai kearifan lokal, itu pertama, sebagai ketua itu tidak harus yang oprak-oprak. Jadi dari warga masyarakat sendiri maunya gimana. Jadi kalau masyarakat itu maju dan bersatu, kita mau mengadakan apa saja bisa Bu. Mau mengadakan ketoprak bisa. Mau hadroh sudah ada. Mau mengadakan olahraga badminton, sepak bola, gelondong ada. Orang nguciwani Pak Men. Jadi untuk mengadakan kemajuan kampung itu istilahnya dari ketua itu hanya setir. Maunya mau dibawa kemana? Nah kalau masyarakatnya itu mau maju di bidang apa? Oke. Dananya bagaimana? Nanti kita cari bersama-sama. Masyarakat Iya. nggak percaya. Loh, bukan gitu. Karena apa? Karena yang pungutan 10.000 setiap bulan itu tidak semua warga Glondong do pasok Bu. Jadi Cek. lepas le kumpulan itu setiap minggu pon. Cek. Niku ya kurang lebih Cek. paling 1,5 sampai 2 juta. Itu selapan. Dan itu nanti dipotong untuk kemarin untuk nyadran, untuk sedikit-sedikit bangun. Itu nanti kalau dana itu dipakai semua habis, terus kita kalau mau mengadakan acara apa, kita juga bingung. Menapa panjenengan saged setiap kali mengadakan acara ditarik lagi? Nggih mboten. Mboten to Bu. Kalau yang gitu, jadi mungkin dana bisa dicari, ngoten mawon, bisa digali. Dan untuk kearifan lokal tadi ya, itu saya minta semua warga ada 3 pilihan. Warga memilih ketua itu 1, betul-betul memilih. Betul-betul memilih. Kedua, mengargoi gawean calone. Ketiga, njlomprongke. Itu di karakter di masyarakat. Tapi saya sudah insya Allah saya akan mau maju. Apapun yang terjadi tantangan siap. Jadi ketua itu siap dionek-onekke. Nggih napa Pak? Ini ning terus ora nek ngapur. Saya perang jadi istilahnya marilah kita sebagai warga Glondong kompak bersatu untuk membangun Glondong. Jadi yang kaya dan yang miskin itu di hadapan Allah tidak ada bedanya. Yap. Yang membedakan adalah takwanya. Nah, Mungkin Mas Tony ditambahin Mas Tony. bener banget nih Pak Stati.
Niki wah mic-nya kurang Pripun? coba tuker. Ya. Nah, jol kayak meneh. Jadi kalau saya sendiri dari kacamata, saya sendiri nggih melihat hari ini tempat ini merupakan salah satu wujud momen titik meningkatnya masyarakat Glondong. Hari Pak Tamir yang terbuka dengan modernisasi, jadi kerjasama dengan Mas Yendi di sini. Jadi bukan maksud saya memuji nggih, karena segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan keterbukaannya seperti ini, maka bukan tidak mungkin ke depannya masyarakat Glondong ini akan jauh lebih maju daripada hari kemarin. Kedua, Pak Dukus juga terbuka dengan digitalisasi. Jadi karena memang era sekarang itu sudah meningkat ke digitalisasi, bahkan AI sudah merambah ke dunia kita. Jadi kalau kita tetap berada di jalan yang sama, jalan di tempat sesuai dengan masa lalu, maka kita akan tertinggal oleh dunia luar, tertinggal oleh keadaan, tertinggal oleh zaman. Nah, dengan adanya Mas Yendi di sini, ya kan, mari kita optimalkan apa yang jadi potensi di kampung kita, baik potensi secara umum maupun regenerasi, karena regenerasi ini penting. Regenerasi ini berawal dari Masjid Nurul Huda 19 ini. Nggih. Nah, kula tingali biasanya nek wonten pengajian ngoten iki. Pas kula wonten ngajengan ngoten niku kula ningali Bapak Ibu jamaah niku wonten sing teklak, tekluk. Tapi kalau ten mriki ningali niku mboten enten teklak-tekluk. Sedayane sami semangat. Waduh, pandangannya tajam. Niki kalau bener tas niki tajam nih untuk menusuk kemana ini? Apa emang udah karakter Pak Istadi atau saya niki? Tapi yang jelas harapan untuk kita meningkat maju di masa yang akan datang itu sudah terbuka lebar. Yep. Nah, gerakan kepemudaan yang aktif di sini Risma, Risma sangat aktif di sini, Semoga bisa jadi regenerasi, regenerasi di masjid maupun di masyarakat di masa yang akan datang. Gak mungkin dong Pak Istadi terus-terusan akan berada di pucuk kepemimpinan kampung niki. Cuman nyatanya seumur hidup ya Pak ini. Ya gitu, kita harus terbuka dengan regenerasi. Karena jangan sampai mati ditelan zaman. Matan selanjutnya monggo Mas. Generasi ini memang sangat penting ya Pak. Karena bisa dibilang juga Bapak Istadi, Bapak Tony sebagai yang tua itu kan juga pada akhirnya akan ada masa-masa capeknya, lelahnya. Jadi butuh generasi-generasi muda untuk meregenerasikan. Nah, cuman Bapak dan Ibu-ibu saya sempat mendengarkan isu bahwa yang namanya regenerasi itu bisa tercipta dari manapun, entah itu dari masjid, dari kampung. Dan titik utamanya sekarang yang ada di Glondong itu masjid, itu titik sosialnya kita, entah itu kita mau musyawarah, mau rapat, itu juga ada di masjid. Nah, berarti kan titik awal regenerasi itu memang ada di masjid ya Pak? Iya. Cuman dulu saya sempat mendengar omongan, jadi dia itu orangnya pinter untuk bersosialisasi. Cuman dia mau ke masjid dengan niatan dia tuh mau sholat Pak. Lalu dia tuh ditegur dengan bajunya nggak pantas, katakanlah dia menggunakan kaos biasa. Nah, teguran-teguran seperti itu bikin kita sakit hati dan justru orangnya sekarang pun sampai sekarang nggak mau bergaul lagi Pak dengan sosial. Nah, dengan kayak gitu kan, mohon maaf banget, yang tua-tua kan setidaknya sudah menutup sebelum generasi muda ini memulai. Jadi jalannya itu udah ditutup duluan. Jadi memang nggak ada regenerasi, saya harus tek. Jadi udah ditutup dengan isu-isu seperti itu Pak Istadi. Nah, itu bener apa enggak? Oke. Untuk yang regenerasi di masjid itu sebenarnya sudah lama dari pemuda, dari kamu juga udah. Tapi maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu, sekarang di kampung kita itu kita butuh yang namanya pemuda dan remajanya. Karena yang tua-tua sebentar lagi mau izin apa? Meninggal. Kebetulan ya. Kembali ke sang Jadi kalau
tadi yang disampaikan oleh Mas Rangga, Cek. bahwasanya generasi muda ke masjid, dilok kowe yang nyandang ora pantes. Lah sekarang pantesnya nyandang itu gimana? Ya, monggo. Pertama itu. Kedua, setiap ada anak di masjid Gojek dibentak. Ini saya teringat anak saya sendiri, Ilham Ramadana. Itu beberapa tahun yang lalu di mimbar saya pernah bilang, anak saya berapa kali saja, Dun, ayo ke masjid, wegah. Itulah yang namanya orang tua yang kurang kurang pengetahuan untuk melontarkan kritik terhadap anak. Sekarang anak-anak yang di gor lari ngalor idul sholat itu memang di masjid itu namanya anak itu tetap ceruet Gojek ora apa-apa asal tidak mengganggu. Ganggu mboten nek anak Doram ini kok ngapusi. Awang ternyata ora Gojek kan itu mbok sing ngalus. Ya. Jadi jangan sampai dona kedua ketiga terjadi. Sing rugi sinten? Wong tuane Pak Bu. Betul. Ngasih wah iki harus jadi dulu dona itu dari kecil ya. Aktif. Itu aktif di Ya. masjid juga di Risma. waktu di Risma. Tapi ternyata setelah dapat omongan yang seperti itu dia nggak mau lagi. Itu nggih, itu sudah masa lalu nggih. Mulai Ramadan ini bulan perbaikan, bulan penuh maghfirah. Monggo yang lalu dimaafkan nggih Pak Istadi nggih. Mari kita menatap ke depan. Mari kita amalkan ayat Quran surat Al Imran ayat 14. Wal takum minkum ummatu yasdurunasu wa ya'muruna ilal ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Nggih. Akan datang segolongan orang-orang yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Nggih. Semoga kita menjadi bagian daripada golongan orang-orang itu. Jadi mari menatap ke depan. Kalau kemarin ada yang sudah terlanjur sakit hati seperti itu, monggo saya derek teman-teman Risma dirangkul lagi, disengkuyung lagi, diajak lagi supaya gimana caranya teman-temannya itu sembuh dari luka batin yang pernah ada. Jadi kita mari bersatu kembali di bulan yang penuh maghfirah ini, mari kita manfaatkan momen ini. Karena mau nggak mau, kita itu dihadapkan dengan akhir zaman. Betul. Akhir zaman yang mana akan ada banyak tantangan, bahkan nanti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan turun fitnah yang besar, fitnah terbesar di muka bumi ini. Ya. Niku makanya hal-hal yang seperti itu monggo jangan sampai terjadi kembali. Mungkin cara komunikasinya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kula mendhet barange Pak Istadi. Menawi kula ngomong, kula jenenge ngampil. Pak Istadi ngampil, tapi nek kula mboten ngomong, Pak Istadi kelan, kula kayak nyolong loh. Terus nek kula nembung tapi nembunge kasar kayak ngerampok to ngene. Nah, suara ngono nggih. Kula nate ngalami campur kalih macam-macam tiang. Saking rombongan sing modele tatoan, gali-gali gendor enak pangan ngoten nika. Waduh. Oke, sampai sowan dateng yai, ustad dari berbagai lini nggih. Niku nggih. Memang pola komunikasinya berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, dan ada yang memang bisa menyesuaikan. Nah, kepemimpinan itu ada berbagai tipe. Kepemimpinan transformatif, kepemimpinan seniman, atau otoriter. Nggih. Ada berbagai macam tipe kepemimpinan. Nah, harapan saya di sini juga era kepemimpinannya sekarang adalah era kepemimpinan transformatif. Jadi semua bisa berjalan seiring sejalan seirama, seperti lagunya Kus Plus. Nate ngertos Kus Plus nggih. Seiring sejalan seirama. Ini di hadro kan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Niki sampun meh buka, dadi ini terus-teruske mengke ndak ketahuan. Jadi kalau pada nyampe saya kata meleh ayat-ayat yang berkaitan kalih kepemimpinan kampung ngoten niki nggih. Tapi monggo Mas Rangga. Nggih, Pak. Talipun. Nggih. Mungkin pertanyaan terakhir kali Mas Ipan. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita berbuka puasa, apa pesan Pak Istadi dan Mas Tony untuk generasi muda supaya aktif
di kampung dan di masjid kita sendiri. Ya. Oke. Ya. Singkat Jawaban saja. singkat. Pesan saya terhadap generasi muda dan Risma, marilah kita bersatu padu memajukan kampung kita, Kampung Glondong yang tercinta. Kalau tanpa generasi muda, nanti terus apa jadinya Glondong? Ya, pesan saya monggo kita bersatu padu untuk memajukan Glondong, kompak di masjid maupun di kampung. Baik itu keagamaan, baik itu olahraga dan lain-lain. Iya. Itu saja pesannya. Pak Tony. Saya tambah lagi ya satu Singkat ayat saja. lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu atingullaha wa atingur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, ya di sini kan udah ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong kang padha iman, sing ora iman ora he. Nggih, jadi sing diseru niku namanya sing sami iman. Nek ora iman sik le nyeru kayak sia-sia, tapi nggih kita berupaya untuk menyerukan kepada semua orang agar beriman. Atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Nah, untuk kepemimpinan kampung ini ulil amrinya ya Pak Istadi. Monggo Pak Istadi sebagai pemimpin yang bijak dan keluarga masyarakat Kampung Glondong sini. Cocok. Monggo apa yang disampaikan, apa yang diserukan, apa yang diajak oleh Pak Istadi selaku ketua kampung untuk memajukan kampung bersama-sama, monggo dipun lakoni kanthi saat saya ini pun niku sampun dipun aturaken ten koran. Jadi kalau nambahke hadis sekedhik tapi niki pun mepet nggih. Mobilnya mekaten, monggo disengkuyung sesarengan sedaya kegiatan kampung menika. Mugi-mugi kemajuan yang kita impi-impikan itu bukan Amin. hanya harapan kosong, mboten hopeless nggih. Nggih. Terus teman-teman pemuda juga bisa bangkit kembali, hidup kembali kepemudaannya selain di Risma. Jadi kampung ini bisa benar-benar hidup. Ya. Nggih, ngoten. Nggih. Benar banget nih Bapak Ibu, dan semoga kita bisa mengambil pengalamannya dari dua tokoh inspiratif ini yang saya simpulkan tadi. Begini Bapak Ibu, izin ingin menyampaikan, mari kita tidak hanya bertanya apa yang kampung bisa beri pada kita, tetapi lebih penting lagi apa yang bisa kita berikan untuk kampung. Setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk melestarikan budaya dan memajukan desa akan membawa dampak besar bagi kita, kampung kita, dan kita bersama. Terima kasih, saya Rangga Kurnia Arafah dan teman saya Irfan Prasetyo dan dan kedua narasumber kita, Mas Tony dan Bapak Istadi. Gus Istadi. Gus Meleh niki. Izin mengundurkan diri, tetapi sebelum itu sumangga bapak-bapak, ibu-ibu maos doa saderengipun berbuka puasa. Setunggal kalih tiga. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dari kami, banyak kata dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.